Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagian-bagian dari alat musik pianika. Nah, perlu saya sampaikan dulu di awal bahwa di video ini materi yang akan saya bahas adalah tentang bagian-bagian fisik dari alat musik pianika. Kita tidak akan membahas tentang cara memainkan alat musik pianika ya. Itu sudah ada videonya sendiri, nanti teman-teman bisa melihat di video itu. Gitu ya. Dan juga nanti saya akan menampilkan video pianika yang diperbesar, yang di zoom, jadi gambar saya ini nanti akan dikecilkan, supaya nanti teman-teman bisa lebih paham tentang bagian-bagian dari alat musik pianika itu apa saja. Ya, langsung aja ya teman-teman. Sebelum masuk ke materinya, perlu saya sampaikan dulu pengantar bahwa alat musik pianika ini merupakan alat musik yang cara memainkannya adalah dengan ditekan dan juga ditiup. Jadi tidak bisa hanya ditekan saja atau ditiup saja, harus dua-duanya. Ditekan dan juga ditiup. Kemudian, menurut sumber bunyinya, alat musik pianika ini tergolong ke dalam alat musik aerofon. Kenapa tergolong ke dalam aerofon? Karena alat musik pianika ini sumber bunyinya adalah dari udara. Dan berdasarkan fungsinya, alat musik pianika ini tergolong ke dalam alat musik melodis karena dia berfungsi untuk memainkan melodi lagu. Itu saja untuk pengantar ya. Kita langsung aja masuk ke materi bagian-bagian dari alat musik pianika. Nah, ini teman-teman sudah melihat gambar pianika ya. Ini gambar pianika secara utuh dan kita mau mengenal bagian yang pertama dulu. Bagian yang pertama ini ada bagian yang namanya adalah pipa atau lubang tiup atau punya nama lain yaitu mouthpiece ya. Mouthpiece. Nah, bagian ini adalah bagian untuk meniup pianika. Biasanya ini berwarna hitam nih teman-teman. Mouthpiece ini ada dua, yaitu mouthpiece yang menyatu dengan selang seperti ini ya. Kemudian ada juga mouthpiece yang nanti dipasang untuk langsung ke badan pianika gitu. Jadi tidak melalui selang dahulu tapi langsung ke bagian badan pianika. Nah, untuk mouthpiece ini sendiri fungsinya adalah menyalurkan udara yang dari mulut ya. Kalau mouthpiece-nya ke selang berarti dari mulut kemudian ke mouthpiece, kemudian nyambung ke selang baru ke badan pianika. Tapi kalau mouthpiece-nya langsung ke badan pianika berarti dari mulut mouthpiece langsung ke badan pianika. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk bagian yang pertama, yaitu namanya pipa atau lubang tiup atau istilahnya adalah mouthpiece. Kemudian kita ke bagian yang kedua. Ini ada yang namanya adalah selang pianika ya teman-teman. Nah, ini selang pianika itu seperti ini. Selang pianika ini berfungsi untuk menyambungkan ya dari mouthpiece ke badan pianika. Dia mengantarkan udara nih teman-teman dari mouthpiece, dari mulut ke mouthpiece, kemudian ke selang udaranya, kemudian baru masuk ke badan pianika. Nah, untuk selang pianika ini perlu berhati-hati teman-teman karena tidak boleh berlubang gitu ya. Kalau ada kebocoran atau ada lubang, itu akan membuat udara tidak bisa masuk ke badan pianika secara optimal. Nanti bisa-bisa pianika itu tidak berbunyi. Atau teman-teman harus meniup dengan berat gitu ya untuk bisa membunyikan pianika. Tapi biasanya sih nggak bunyi ya. Kalau misalnya sudah ada kebocoran harus ditutup dulu kebocoran itu supaya nanti udaranya bisa menyalur ke badan pianika. Gitu. Itu untuk selang pianika nih teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah badan pianika. Nah, ini adalah badan pianika yang di sini itu berisi papan tuts berwarna hitam dan putih. Ini tugasnya atau fungsinya adalah untuk memainkan melodi lagu. Nah, untuk tuts sendiri ini totalnya ada 32 tuts warna hitam dan putih. Jadi teman-teman silakan bisa menghitung, ini jumlahnya yang putih dan hitam, kalau dijumlah itu ada 32. Tuts putih ini untuk memainkan nada-nada diatonis, dan tuts hitam untuk memainkan nada-nada kromatis. Wah, apa itu nada diatonis dan nada kromatis? Nah, penjelasan tentang diatonis. Diatonis itu adalah rangkaian 7 nada yang tersusun secara teratur dalam satu oktav. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si gitu ya gampangane atau secara gampang yang biasa kita mainkan.
nada do, re, mi, fa, sol, la, si, kembali ke do lagi. Nah, itu adalah nada-nada diatonis, ya, rangkaian 7 nada yang membentuk sebuah tangga nada gitu, yang teratur dalam satu oktav. Itu untuk diatonis. Kemudian untuk kromatis, kalau kromatis ini lebih ke tangga nada yang isinya adalah 12 nada. Jadi yang warna hitam ini juga masuk ke dalam rangkaian tangga nada kromatis gitu. Karena kromatis ini isinya adalah 12 nada. Nah, ini coba saya mainkan aja ya, kromatis ini ada 12. Coba silakan bisa diperhatikan ada 12 nada di dalam tangga nada kromatis. Gitu. Kita ke bagian berikutnya teman-teman. Di sini ada bagian tombol untuk keluar udara ya. Nah, ini sebagai pembuang gitu. Jadi kalau misalnya kita meniup itu kan biasanya ada apa ya, uap-uap gitu ya. Uap-uap air liur begitu. Nah, ini bisa dikeluarkan melalui tombol ini. Jadi tombol ini ditekan nanti untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam sisa-sisa uap-uap air liur kita gitu ya. Oke, itu untuk bagian-bagian dari pianika nih teman-teman. Tadi ada mouthpiece, ada selang, ada badan yang berisi tuts hitam dan putih, dan juga ada bagian tombol keluar udara. Sekarang kita akan lebih spesifik masuk ke dalam tutsnya. Nah, nanti kita akan mengenal penomoran di dalam tuts pianika itu seperti apa. Di sini saya akan menggunakan acuan, yaitu nada dasar Do sama dengan C. Jadi semuanya start pada Do sama dengan C. Atau kalau misalnya diangkakan, itu Do kan angkanya 1, betul ya? Jadi 1 atau Do sama dengan C. Di situ nanti kita akan mulai start bersama-sama. Nah, teman-teman semuanya, memang nada dasar di dalam alat musik pianika yang biasa dipakai itu adalah Do sama dengan C. Ketika kalian memainkan melodi-melodi lagu, melihat notasi-notasi di internet, kemudian kalian memainkan, itu secara tidak sadar kalian sedang memainkan lagu pada nada dasar Do sama dengan C. Karena yang kalian pakai itu adalah tuts putih semuanya. Mungkin ada tuts hitamnya beberapa gitu ya, sebagai nada-nada pemanis seperti itu. Tetapi pada prinsipnya nada dasar yang digunakan adalah Do sama dengan C atau 1 sama dengan C. Oke, sekarang di mana letak dari nada Do sama dengan C? Ya, ada yang sudah tahu belum? Kira-kira di mana letaknya? Di sini nih letaknya ya. Jadi Do sama dengan C itu letaknya di sini. Dan itu karena tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa acuannya adalah Do sama dengan C, berarti startnya dari situ. Berarti tuts putih pertama itu dimulai dari Do sama dengan C. Dimulainya dari sini, bukan dari sini. Ya, jadi mulainya tuts putih yang pertama itu dari sini. Kenapa kok mulainya dari sini? Kembali lagi karena kita startnya, acuannya adalah nada dasar Do sama dengan C. Jadi mulainya dari sini. Kemudian tuts kedua itu adalah nada D. Tuts ketiga adalah nada E. Tuts keempat adalah nada F. Tuts kelima nada G. Dan setelah tuts kelima nada G, tuts keenam nada apa? Bukan H loh ya, tapi kembali lagi ke A. Ya, karena di dalam musik itu hurufnya hanya ada 7. A, B, C, D, E, F, G. Setelah itu kembali lagi ke A. Nah, jadi seperti itu. Setelah tuts kelima G, itu tuts keenam adalah A. Tuts ketujuh B. Dan tuts ke-8 kembali lagi ke C. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk penomoran tutsnya ya, perlu berhati-hati karena acuan kita adalah nada dasar Do sama dengan C. Jadi tuts putihnya yang pertama itu tidak mulai dari pojok, tapi mulainya dari sini. Gitu. Nah, lalu bagaimana penomoran untuk tuts yang sebelum Do sama dengan C? Supaya lebih mudah, kita akan menggunakan nomor yang sama, tetapi prinsipnya itu adalah nada rendah. Jadi misalnya sama-sama nomor 4, tetapi nomor 4 yang sebelah sini, area sini, itu adalah nomor 4 yang rendah. Nanti teman-teman akan lebih jelas setelah kita masuk ke dalam tuts yang warna hitam ya. Kita masuk ke tuts hitam dulu aja. Tuts hitam
itu polanya adalah 2 dan 3. Nah, jadi ini polanya 2, 3, 2, 3, begitu seterusnya. Sepanjang apapun pianika, itu nanti akan membentuk pola yang sama. 2, 3, 2, 3, seperti itu. Kemudian untuk startnya, tuts hitam pertama itu adalah C crash. Letaknya di sini. Kenapa namanya C crash? Karena ini adalah nada C yang dinaikkan setengah sehingga mendapatkan tanda crash atau disimbolkan dengan pagar. Nah, ini C crash. Kemudian ini D crash karena ini D naik setengah gitu ya. Kemudian yang ini F crash karena dari nada F naik setengah. Kemudian yang ini adalah G crash. Dan yang ini yang terakhir yang nomor 5 adalah A crash. Jadi saya ulangi lagi, untuk tuts hitam pertama itu C crash, tuts hitam kedua D crash, tuts hitam ketiga F crash, tuts hitam keempat G crash, dan tuts hitam kelima adalah A crash. Nah, jadi gitu teman-teman untuk penomoran dari pianika ya, berdasarkan atau kita mengacu pada nada dasar Do sama dengan C. Kembali ke pertanyaan yang tadi, untuk tuts-tuts yang di bawah Do sama dengan C itu penomorannya gimana? Coba dilihat ya teman-teman ya. Di sini membentuk pola tuts hitam ada 3. Berarti nada ini sama dengan nada yang ini. Nah, ini adalah nada F dan ini juga nada F. Tapi bedanya yang sebelah sini itu lebih rendah daripada yang sebelah sini. Jadi untuk penomorannya, kalau tadi F adalah nomor 4, betul ya, C kan 1, D 2, E 3, F 4. Di sini juga nomor 4, tetapi nomor 4 yang rendah. Begitu saja untuk penomorannya, supaya kita nggak bingung. Jadi nomor 4 tapi nada rendah. Yang di sini nomor 5 tapi nada rendah. Di sini nomor 6 tapi nada rendah. Di sini nomor 7 tapi nada rendah. Dan kita startnya mulai dari sini. Ya, nomor 1 yang normal, yang umum gitu ya. Start nomor 1 di sini. Karena kita acuannya sekali lagi dari Do sama dengan C. Jadi gitu jawabannya untuk penomoran tuts-tuts yang ada di bawah Do sama dengan C. Ya, jadi itu teman-teman untuk penjelasan kali ini ya tentang bagian-bagian dari alat musik pianika. Kita sudah mengenal tadi bagian dari alat musik pianika apa saja, dan secara spesifik kita masuk ke tuts-tuts pianika. Ada 2 ya, hitam dan putih. Dan untuk penomorannya kita menggunakan acuan nada dasar Do sama dengan C. Nah, itu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.